bersama God. Halo nakama semua, apa kabar kalian di minggu ini? Selalu sertakan kebaikan dalam keseharian kalian ya, dan jangan lupa untuk bersyukur. Tentunya pasti kalian sudah mengetahui semua apa dari isi bocoran manga chapter One Piece 1017 kemarin. Jika masih ada yang ketinggalan mengenai pembahasan spoilernya, Tamagon sudah buatkan videonya kemarin ya. Kalau ada yang ketinggalan, kalian tinggal mampir ke deskripsi, oke? Salah satu panel di chapter 1017 membocorkan sesuatu hal yang mengejutkan, yaitu Hushu yang ternyata adalah mantan agen dari CP9. Tentunya ini mengejutkan kita semua. Mengapa dia membocorkan hal ini kepada kita semua? Apa ini menjadi permainan yang dilakukan oleh Oda Sensei dalam memainkan emosi pembacanya? Sesuai dugaan, pasti ada hal yang disembunyikan oleh Eiichiro Oda dalam menyematkan Hushu ini masuk ke dalam mantan dari agen CP9. Apalagi yang diketahui bahwa Hushu ini pernah mendekam di penjara karena kelalaiannya yaitu berhubungan dengan buah iblis. Tentunya sangat menarik bukan untuk kita bahas? Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai siapa sebenarnya Hushu ini dalam CP9 terdahulu dan bagaimanakah cara dia masuk ke sana. Lalu setelah dia lolos dari penjara, apa sebenarnya alasan dari Hushu ini bergabung dan mendirikan bajak lautnya sendiri? Jadi untuk lebih jelasnya, Tamagon akan analisa dalam video kita kali ini. Jika sudah, langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Hal yang sangat mengejutkan terjadi yang kita ketahui di chapter 1017 dalam bocoran manganya kemarin. Salah satu anggota dari Flying Six milik Kaido, yaitu Hushu. Terbongkar bahwa masa lalunya dari Hushu ini dulunya adalah mantan agen dari pemerintahan dunia, tepatnya Chipper Paul. Tidak banyak yang menduga bahwa manusia kucing yang satu ini dalam masa lalunya bernaung di organisasi pemerintahan dunia. Padahal yang kita ketahui dia sudah jelas-jelas menjadi bajak laut, tentunya dia sekarang adalah kapten dari bajak laut. Sebenarnya apa yang terjadi dengan masa lalunya yang dimiliki oleh Hushu ini? Dan kenapa sekarang dia malah menjadi bajak laut? Apa sebenarnya tujuan dari Hushu ini masuk ke dalam bajak laut Beast? Jadi untuk mencari alasannya, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya anggota dari CP9 terdahulu di organisasi pemerintahan dunia ini. Chipper Paul adalah serangkaian agen rahasia yang melakukan investigasi, pembunuhan, dan juga spionase untuk pemerintahan dunia. Nah, yang kita ketahui, Chipper Paul ini dibagi menjadi beberapa sub. Jadi, Tamagon akan beritahu sedikit beberapa sub yang kita sudah ketahui dari organisasi Chipper Paul ini. Unit pertama mereka adalah CP0. CP0 ini dikatakan sebagai faksi terkuat dari Chipper Paul. Mereka terlihat beroperasi langsung di bawah bangsawan dunia. Kemudian lanjut lagi yang diketahui adalah CP5. Ini adalah faksi yang dipimpin oleh Spandam. Saat itu dia ditugaskan untuk mengambil blueprint Pluton 8 tahun sebelum cerita. Kemudian ada CP6. CP6 adalah faksi dengan spesialisasi yang belum diketahui yang ditugaskan untuk membantu CP9 saat mereka mengantarkan Nico Robin dan juga Franky ke Enies Lobby. Satu-satunya anggota yang diketahui bernama Jerry. Kelompok ini dikalahkan oleh Sanji saat dia menyerbu kereta laut untuk menyelamatkan Robin. Kereta yang mereka tumpangi dilepas oleh Sanji dan kemudian terdampar di laut setelah bertemu Roronoa Zoro di Rocketman. Lanjut kita ke CP7 yang sama halnya dengan CP6. Satu-satunya anggota yang diketahui bernama Waynes. Waynes ini menghalangi kelompok Sanji tetapi dikalahkan langsung oleh Sanji. Selanjutnya adalah CP9. CP9 adalah faksi yang punya spesialisasi dalam hal pembunuhan. Mereka semua dikalahkan oleh bajak laut topi jerami di Enies Lobby. Nah, Tamagon pernah mendengar teori ini sebelumnya yang mengatakan bahwa Hushu ini mungkin adalah agen dari CP0. Sejak saat itu, Tamagon masih mencari beberapa pendukung teori yang menguatkan hal ini. Dan ternyata di chapter 1017 kemarin bahwasanya memang benar Hushu ini merupakan mantan agen dari Chipper Paul itu sendiri. Jadi, Tamagon akan mengajak kalian semua untuk melihat ke masa lalu yang dimana itu adalah kilas balik dari Robin. Ada satu pria yang tampak mencurigai yang disinyalir bahwa ini merupakan Hushu di masa lalu yang tergabung dalam Chipper Paul. Apakah ternyata bahwasannya Hushu ini merupakan agen yang ditugaskan Chipper Paul untuk masuk ke tubuh bajak laut sekelas Yonko Kaido? Bisa saja Hushu ini sama persis dengan hal yang dialami oleh Rob Lucci, yang dimana waktu itu Rob Lucci masuk ke dalam CP9 lalu naik dan diangkat untuk menjadi anggota dari CP0. Sekarang Tamagon coba memprediksi bahwa ada seseorang yang sangat misterius yang beberapa kali ditampilkan oleh Oda Sensei dalam manganya, yang kemungkinan besar bahwa disinyalir dia adalah Hushu di Chipper Paul. Pertama kita mulai dari penampilannya terlebih dahulu. Lihat saja orang ini.
dari rahang perseginya hingga rambut semi keriting merah mudanya yang panjang, dari dia yang mengenakan jas hingga tinggi tubuhnya. Tidakkah dia mengingatkan kita semua pada Who's Who? Orang lain di sisi kanan bahkan memakai jasnya persis seperti bagaimana Who's Who memakainya. Kemudian dari segi nama, dari 3 orang ini, kita hanya tahu nama yang tengah dan yang kanan. Tamagon ulangi ya, kita hanya tahu nama orang yang tengah dan juga kanan. Yang tengah itu bernama Spindin, dan yang kanan bernama Lasky. Nah, lalu kenapa Oda tidak memberi identitas pada orang yang di sebelah kiri? Tentunya Oda memang menyembunyikan hal ini, karena di lain hari dia akan memberitahu kita semua bahwa ini adalah orang dengan masa depan yang masuk ke dalam bajak laut, yaitu Who's Who. Bahkan sesaat Flying Six ini diperkenalkan, Tamagon merasa ada yang aneh dengan nama yang dimiliki oleh Who's Who ini. Itu terdengar seperti nama yang dibuat-buat, yang sempurna untuk agen intelijen paling terkuat di dunia. Seperti nama misterius lah istilahnya. Lanjut kemudian koneksi ke Jinbei. Jinbei yang diketahui adalah mantan Shichibukai, dan sangat kecil kemungkinannya dia belum pernah ke Mariejoa bahkan sekali seumur hidupnya. Tamagon merasa itu adalah tempat yang sempurna yang dimana dia mungkin pernah bertemu atau melihat Jinbei sekali saja jika dia seorang agen dari Superpol. Pada saat pertemuannya dengan Jinbei di Onigashima, ia terlihat sangat amat mengenali yang namanya Jinbei ini, bukan? Jadi sangat amat cocok rasanya bahwa Who's Who ini memang mengenali Jinbei yang seorang Shichibukai karena dia juga merupakan agen dari Superpol. Ada satu momen yang unik darinya, waktu salah satu bawahan dari Who's Who ini duduk di ruangan dengan agen CP0 selama penyerbuan. Ini terjadi di chapter 1003, yang dimana seorang gadis dengan simbol Who's Who memainkan shamisen di mana agen CP0 ini duduk. Apa ini memang petunjuk yang dibuat oleh Oda Sensei bahwa ada keterkaitan antara Who's Who dan juga CP0? Sekarang mungkin ini bisa jadi hanya kebetulan dari Kaido yang baru saja meminta Who's Who mengirimnya kepadanya untuk menghibur mereka. Tapi menurut Tamagon, itu hanyalah alasan yang klise, karena pasti ada alasan yang sebenarnya yang ingin Oda sampaikan kepada kita. Ini akan menjadi bayangan atau referensi tingkat dewa dari Oda Sensei jika ternyata ini benar. Tamagon pikir itu masuk akal dan akan membuat serangan lebih menarik dengan agen CP0 yang terlibat di dalamnya. Masuk akal jika ada mata-mata lain di bajak laut Beast yang bukan dari marinir, tetapi dari agen World Government lainnya yaitu CP0. Kita semua juga tahu bahwa agen Superpol ini tidak asing dengan yang namanya penyamaran. Kalian bisa lihat di kejadian waktu di Water 7. Mungkin dengan alasan inilah juga yang khusus akan sangat bersemangat untuk menuduh Drake sebagai pengkhianat dalam Flying Six. Dia menuduhnya karena itu akan mengamankan posisinya sebagai double agent yang dimiliki oleh Superpol dan memaksa semua orang di bajak laut Beast untuk curiga dan menghukum Drake sebagai pengkhianat di bajak laut mereka. Hal ini memang ia lakukan karena ia ingin menebus dosa yang dulu ia lakukan terhadap pemerintahan dunia untuk menjadi double agent di bajak laut Beast. Bagaimana? Apakah kalian terbayang dengan apa yang dilakukan oleh Who's Who ini menjadi agen dari Superpol? Mengenai keterkaitannya dengan buah iblis, Tamagon akan bahas di video berikutnya, jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya, oke? Terima kasih sudah menonton video ini.